bersama rekan saya Trina Yunita. Kali ini kita akan membahas analisis potensi bencana di Indonesia. Indonesia, negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa, memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke. Indonesia berada pada 3 pertemuan lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan Eurasia. Secara geografis, Indonesia terletak di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, kawasan dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang sangat tinggi. Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung berapi aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Badan PVMBG mencatat bahwa hingga tahun 2024, jumlah total letusan gunung berapi di Indonesia mencapai 5.053 letusan. Gunung yang paling sering meletus adalah Gunung Ibu dengan 2028 letusan, diikuti oleh Gunung Semeru dan Gunung Lewotobi. Tak hanya itu, keberadaan Indonesia di pertemuan 3 lempeng tektonik utama menyebabkan negara ini menjadi salah satu wilayah yang paling rawan gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Contoh pada gempa bumi yang menyebabkan reruntuhan pada bangunan. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut, khususnya di zona subduksi, dapat memindahkan volume besar air laut menciptakan gelombang tsunami. Contohnya adalah tsunami Aceh 2004 yang memakan korban jiwa sebanyak 160 jiwa. Selanjutnya tsunami Pangandaran 2006, tsunami Palu dan Donggala 2018. Pulau Sumatera memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi karena kondisi geografis dan geologisnya. Beberapa jenis potensi bencana di wilayah ini meliputi 1. Erupsi gunung berapi disebabkan karena Sumatera memiliki banyak gunung api aktif seperti Gunung Sinabung, Gunung Marapi, dan Gunung Kerinci. Daerah yang sering terdampak yaitu Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Utara. Dampaknya yaitu adanya korban jiwa, pencemaran air, serta terganggunya aktivitas pertanian masyarakat sehingga berpengaruh pada hasil pertanian. Gunung Marapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Minggu, 3 Desember tahun 2023, jam 14:54 WIB. Erupsi ini menghasilkan kolom abu setinggi 3.000 meter di atas puncak 5.891 meter di atas permukaan laut. Erupsi tersebut terjadi secara tiba-tiba menyebabkan 24 orang pendaki meninggal dan beberapa lainnya terluka. Selanjutnya, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami beberapa kali erupsi besar. Salah satu yang signifikan terjadi pada 28 Juli tahun 2021 dengan kolom abu vulkanik mencapai 4.500 meter di atas puncak. Gempa bumi dan tsunami. Sumatera sering mengalami gempa bumi besar karena lokasinya di zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Wilayah rawan gempa yaitu Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung memiliki resiko tinggi karena dekat dengan pusat gempa dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Gempa yang signifikan yaitu gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, gempa Padang tahun 2009, gempa Nias tahun 2005. Gempa dan tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember tahun 2004 dengan gempa berkekuatan magnitudo 9,1 sampai 9,3 di lepas pantai barat Sumatera. Tsunami setinggi hingga 30 meter menghancurkan wilayah pesisir Aceh dan negara-negara di Samudra Hindia.
Lebih dari 230.000 orang tewas, menjadikannya salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah. Peristiwa ini juga menghancurkan infrastruktur dan memengaruhi jutaan orang. Tak hanya itu, Sumatera kembali diguncang gempa pada tahun 2009, yaitu Gempa Padang. Gempa Padang terjadi pada 30 September tahun 2009 dengan kekuatan magnitudo ke-7,6. Gempa ini berpusat di lepas pantai Sumatera Barat, sekitar 57 km barat laut Kota Padang. Akibatnya, lebih dari 1.100 orang tewas, ribuan lainnya luka-luka, dan banyak bangunan rusak parah. Kota Padang dan Pariaman menjadi wilayah yang paling terdampak. Selanjutnya, banjir bandang. Potensi banjir bandang di Sumatera cukup tinggi, terutama pada musim hujan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Topografi wilayah, 2. Curah hujan tinggi, 3. Penggundulan hutan, 4. Kondisi sungai dan drainase. Wilayah berisiko yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kita bisa lihat banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan yang terjadi pada tanggal 7 sampai 8 Maret. Pada banjir bandang ini mengakibatkan 23 orang meninggal dunia, 6 orang hilang, dan beberapa lainnya mengungsi. Pulau Jawa memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi karena letaknya yang strategis namun rawan secara geografis dan geologis. Berikut potensi bencana yang terjadi di Pulau Jawa, yaitu 1. Kekeringan. Kekeringan terjadi karena musim kemarau panjang akibat fenomena El Niño dan buruknya pengelolaan sumber daya air. Ketergantungan pada pertanian tada hujan memperburuk dampak. Dampaknya yaitu pada sektor pertanian, gagal panen, krisis pangan, kehidupan sehari-hari, sulitnya akses air bersih, kesehatan, wabah penyakit akibat minimnya air. Contoh, kekeringan Gunung Kidul, Yogyakarta 2019, ribuan keluarga kesulitan air bersih, kekeringan Pacitan, Jawa Timur 2023, memaksa petani menghentikan aktivitas tanam. Kekeringan yang melanda Gunung Kidul bukanlah sekadar masalah musiman, melainkan krisis yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, dari hilangnya mata pencaharian hingga ancaman terhadap keberlangsungan pertanian. Situasi ini mencerminkan realitas yang kompleks dan berulang setiap tahun. Erupsi Gunung Merapi. Mekanisme, Pulau Jawa memiliki banyak gunung berapi aktif di jalur vulkanik, seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Kelut. Dampak, awan panas pyroclastic flow, lava pijar, abu vulkanik, banjir lahar dingin. Contoh, erupsi Gunung Merapi 2010, erupsi Gunung Semeru 2021. Letusan Merapi 2010 adalah rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Merapi di Indonesia. Aktivitas seismik dimulai pada akhir September tahun 2010 dan menyebabkan letusan gunung berapi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2010, mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas. Selanjutnya, potensi banjir. Disebabkan oleh curah hujan ekstrem, alih fungsi lahan, buruknya sistem drainase, dan banjir kiriman dari hulu sungai. Dampak, menyebabkan kerusakan properti, seperti rumah dan fasilitas umum terendam. Ekonomi, aktivitas ekonomi terhenti, kerusakan barang dagangan. Kesehatan, penyakit pasca banjir seperti diare dan leptospirosis. Contoh, banjir Jakarta 2020 menenggelamkan ribuan rumah dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Banjir Semarang 2022, banjir Jakarta 2020, atau banjir Jabodetabek 2020 adalah bencana banjir besar yang melanda wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa sejak 1 Januari tahun 2020. Setidaknya 66 orang dilaporkan tewas.
Kalimantan. Pulau Kalimantan relatif lebih aman dari bencana seperti gempa bumi dan tsunami karena lokasinya jauh dari zona pertemuan lempeng tektonik. Namun, ada beberapa potensi bencana lain yang sering terjadi di Kalimantan. Potensi bencana di Kalimantan meliputi banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, kekeringan, dan lain-lain. Kebakaran hutan dan lahan karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia, pembukaan lahan dengan pembakaran, musim kemarau panjang dan gambut yang mudah terbakar. Dampak pada lingkungan, kerusakan hutan dan ekosistem pada kesehatan. Kabut asap menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPL) pada ekonomi. Kerugian dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Contoh, Karhutla Kalimantan 2015. Kabut asap meluas ke negara tetangga, menyebabkan krisis udara bersih. Karhutla Kalimantan Selatan 2019 membakar ribuan hektar lahan gambut. Secara umum, penyebab langsung kebakaran hutan Kalimantan terjadi karena pembakaran hutan secara sengaja oleh oknum perusahaan yang memiliki izin konsesi. Tindakan ini dilakukan karena dirasa sebagai jalan pintas yang efektif, efisien, dan tak memerlukan biaya yang lebih banyak dibandingkan metode tanpa bakar. Pulau Papua. Pulau Papua memiliki potensi bencana yang signifikan, baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Beberapa potensi bencananya yaitu meliputi gempa bumi, tsunami, banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, KONF sosial, dan lain-lain. Pertama, gempa bumi. Papua berada di jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dan Pasifik, sehingga sering mengalami aktivitas tektonik. Terdapat juga patahan lokal aktif, seperti patahan Yapen dan patahan Sorong. Dampak, kerusakan infrastruktur, bangunan, jalan, dan fasilitas umum hancur. Korban jiwa, cedera hingga kematian akibat reruntuhan. Contoh, gempa Jayapura 2023. Magnitudo 5,4, merusak puluhan bangunan dan menewaskan beberapa orang. Gempa Nabire 2004, magnitudo 7,3, menyebabkan ratusan korban jiwa dan kerusakan masif. Contoh gempa mengguncang Jayapura pada 9 Februari tahun 2023. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa tersebut memiliki kekuatan 6,4. Gempa tersebut menewaskan beberapa warga serta menimbulkan dampak kerusakan bangunan.